Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas Manajemen dan Kewirausahaan Islam, Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, yang beranggotakan saya, Bilqis, saya Danes, dan yang terakhir, saya Sofia. Pada video kali ini, materi yang akan kita bahas adalah pengantar manajemen dan organisasi. Dan subbabnya terbagi menjadi 3, manajemen, organisasi, dan manajemen islami. Dalam manajemen meliputi mengapa manajemen itu penting, pengertian, keahlian, fungsi, peran, dan tingkatan. Dalam organisasi meliputi pengertian, tujuan, fungsi, unsur, dan relasi manajemen dan organisasi. Dan dalam manajemen islami meliputi pengertian, tipe manajer dalam manajemen islami, dan contoh perusahaannya. Langsung aja yuk ke pembahasan yang pertama. Mengapa manajemen itu penting? Yang pertama, untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga, mencapai efisiensi dan efektivitas. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu bekerja bersama dalam kelompok secara efisien mencapai tujuan yang dipilih dan telah terstruktur. Manajemen menggunakan fungsi-fungsinya yang diterapkan kepada anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Fungsi manajemen yang pertama yaitu planning, yaitu menetapkan tujuan kinerja dan memutuskan bagaimana cara untuk mencapainya. Lalu ada organizing, yaitu mengatur tugas orang dan sumber daya lain untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya ada leading, yaitu menginspirasi orang untuk bekerja keras untuk mencapai kinerja yang tinggi. Yang terakhir ada controlling, yaitu mengukur kinerja dan mengambil tindakan untuk memastikan hasil yang diinginkan. Keahlian-keahlian manajemen menurut Robert L. Katz. Yang pertama, ada keterampilan konseptual yang merupakan kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Contohnya, menganalisis dan mendiagnosa situasi antara cause and effect. Yang kedua, keterampilan manusia adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang. Contohnya, kemampuan untuk memahami, mengubah, memimpin, dan mengendalikan perilaku individu dan kelompok lain. Yang ketiga, ada keterampilan teknis, yaitu pengetahuan dan kemahiran dalam kegiatan melibatkan metode, proses, dan prosedur. Contohnya, pengetahuan dan teknik khusus yang dibutuhkan untuk menjalankan peran organisasi. peran manajemen. Menurut Henry Mintzberg, peran adalah serangkaian tugas spesifik yang dilakukan seseorang terkait dengan posisi mereka. Peran mengarahkan organisasi di dalam maupun di luar. Peran manajemen terbagi menjadi 3 kategori, yaitu interpersonal, informational, dan decisional. Interpersonal atau peran antar pribadi terdiri dari figurehead, leader, dan liaison. Figurehead adalah manajer sebagai sosok atau simbol perusahaan. Leader adalah peran manajemen sebagai pemimpin dalam tim atau organisasinya, dan liaison adalah peran manajer sebagai penghubung. Dalam peran informational terdiri dari monitor, disseminator, and spokesperson. Monitor adalah peran manajer sebagai pemantau, di mana disseminator adalah manajer sebagai penyebar informasi, dan spokesperson adalah manajer sebagai juru bicara suatu organisasi atau tim yang dipimpinnya. Dalam kategori peran decisional, manajer terbagi menjadi 4, yaitu entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, dan negotiator.
Dalam entrepreneur, seorang manajer berperan sebagai wirausahawan di mana mengendalikan dan membuat ide-ide baru serta menerapkannya dalam organisasi. Manajer juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di organisasi, baik itu menjadi penengah atau mencairkan alternatif strategis untuk menyelesaikan konflik tersebut. Peran manajer sebagai research allocator adalah pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Terakhir, peran manajemen sebagai negosiator adalah untuk berpartisipasi dan mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan organisasinya. Dalam manajemen, terdapat 3 tingkatan, yaitu operasional, middle, dan top management. Dalam top management memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dalam mengendalikan organisasi. Posisi middle management memiliki tugas untuk merencanakan dan membuat kebijakan, mengumpulkan dan mengatur sumber daya untuk departemen atau divisi mereka masing-masing. Operational manager memiliki otoritas atau wewenang yang terbatas dalam menjaga pekerja operasionalnya. Organisasi. Apa itu organisasi? Pengertian organisasi adalah sebuah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Dalam suatu organisasi, tentu memiliki tujuan. Untuk tujuan organisasi itu tersendiri adalah 1. Merealisasikan keinginan dan cita-cita bersama anggota organisasi. 2. Mencapai hasil akhir yang diinginkan di waktu yang akan datang. 3. Mendapat keuntungan dan penghasilan bersama-sama. 4. Mendapatkan pengalaman dan berinteraksi dengan anggota lain. Dan 5. Untuk mendapat pengakuan dan penghargaan bagi anggotanya. Untuk fungsi organisasi itu sendiri adalah untuk memberikan arahan dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan oleh organisasi. Fungsi organisasi juga sebagai pemberi pengetahuan yang baru kepada tiap anggotanya dalam meningkatkan kemampuan anggota organisasi dalam mendapatkan sumber daya dan dukungan dari lingkungan masyarakat. Selanjutnya, ada unsur-unsur organisasi. Apa aja sih unsur-unsur organisasi itu? Yang pertama, anggota, yakni orang-orang yang sudah diakui menjadi salah satu bagian dari organisasi. Yang kedua, kerjasama, yaitu koordinasi antar anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, tujuan bersama, yaitu sasaran atau target yang ingin dicapai. Yang keempat, peralatan, yakni alat atau sasaran yang dimiliki organisasi seperti uang, kantor, material, dan lain-lain. Yang kelima, lingkungan, yakni kondisi sekitar organisasi. Dan yang terakhir, sumber daya, yakni sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Kira-kira hubungan manajemen dengan organisasi itu apa sih? Manajemen sangat erat hubungannya dengan organisasi. Organisasi adalah tempat manajemen itu akan berperan aktif, karena organisasi membutuhkan pengolahan, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan yang diperuntukkan untuk mencapai tujuan utama dari organisasi itu sendiri. Jadi, organisasi tanpa manajemen yang baik akan mengakibatkan rutinitas organisasi yang tidak dapat bertahan lama, atau dengan kata lain, akan pincang jika salah satunya hilang dan tidak berjalan dengan baik. Karena manajemen dengan organisasi adalah satu kesatuan yang saling mengikat untuk mencapai kesuksesan. Selanjutnya ada pengertian manajemen Islam. Seperti apa sih manajemen Islam itu? Manajemen Islam itu memiliki 2 makna. Yang pertama, manajemen sebagai ilmu, yang artinya manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai manapun, sehingga hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Yang kedua, manajemen sebagai aktivitas, yaitu manajemen terikat pada aturan syar'i atau nilai-nilai Islam.
Seperti yang kita ketahui, manajemen tidak lepas dari seorang manajer. Tipe-tipe manajer yang dibutuhkan oleh manajemen Islam itu seperti apa sih? Ketegasan. Seorang manajer harus tegas dalam menentukan sikap maupun dalam pengambilan keputusan yang disertai dengan argumen yang jelas. Selanjutnya, musyawarah. Manajer yang baik adalah manajer yang selalu bermusyawarah yang bertujuan untuk saling bertukar pendapat. Selain itu, manajer juga harus merespon pendapat-pendapat bawahannya dan mendengar keluhan-keluhan dari bawahannya. Selanjutnya, keterbukaan. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, beliau merupakan seorang manajer sekaligus pemimpin yang baik. Sejarah telah mencatat, ketika Umar mengumpulkan wanita-wanita karena pada saat itu banyak laki-laki bujangan yang sudah tua dan belum beristri. Ternyata, sebabnya adalah pada saat itu, mahar untuk menikahi seorang perempuan terlalu mahal. Umar mengatakan, "Wahai para wanita, kalian janganlah membuat mahar yang terlalu mahal." Mendengar ini, seorang wanita langsung protes sambil membacakan surah An-Nisa ayat 20 yang berbunyi, "Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, lalu saya tidak setuju kepada kebijakan Anda." Langsung Umar mengatakan, Umar salah dan wanita itu yang benar. Kisah itu menunjukkan bahwa manajer yang baik adalah manajer yang transparan dan terbuka dalam segala hal menyangkut pekerjaan dan kebijakan. Dan yang terakhir, pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi. Di sini, manajer diharuskan untuk memahami visi dan misi dari organisasi, sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, ini contoh-contoh perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen Islam. Yang pertama ada Rabbani. Kalian tidak asing bukan mendengar merek Rabbani? Rabbani merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang busana muslim baik laki-laki maupun perempuan. Rabbani menggunakan tagline Profesor Kerudung Indonesia. Pada awal didirikannya, perusahaan Rabbani ingin mengubah pandangan masyarakat tentang perempuan yang memakai busana muslim itu kurang modis. Untuk itu, Rabbani ini ingin menjadikan busana muslim, terutama untuk perempuan, agar terlihat modis dan terlihat modern dengan melihat ketentuan aurat perempuan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang busana ini memiliki nilai-nilai inti yaitu selalu bersyukur, semangat pantang menyerah, perbaikan berkesinambungan, peduli dalam setiap keadaan, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Di dalam manajemen syariah, terdapat satu sistem yang terdapat pada Rabbani ini, yaitu sistem sosial. Perusahaan Rabbani telah menerapkan sistem sosial ini yang mana Rabbani telah berfokus pada konsumen dengan memberikan diskon-diskon yang menarik, serta menjaga dalam kualitas produk dan sikap sehingga pelanggan merasa puas dalam pelayanan dan produk yang telah disediakan oleh Rabbani. Yang kedua, ada restoran steak. Restoran ini dikenal dengan nama Warung Steak and Shake. Warung Steak and Shake selalu mengutamakan kehalalan semua bahan-bahan makanan dan semua jenis minumannya. Hal ini dapat kita lihat dari etika bisnis yang diterapkan dalam setiap tahap fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam tahap perencanaan, terlihat jelas dalam tahap produksi dan perekrutan karyawan telah melibatkan manajemen Islam. Pada tahap produksi, hal yang utama adalah menjamin kualitas bahan makanan yang digunakan adalah bahan yang baik dan halal. Sedangkan dalam tahap perekrutan karyawan, Warung Steak and Shake sendiri melakukan proses rekrutmen secara tertutup dan masih dalam lingkup internal saja. Selain itu, menjadikan muslim sebagai keharusan agar lebih terjamin kepribadiannya.